kesadaran beragama, santri tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu agama, namun santri juga memproklamirkan ataupun mengkampanyekan bahwa agama Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Ini adalah sebagai wujud nanti dari seorang santri yang nantinya harus ahli di bidang agama. Yang selanjutnya adalah kesadaran berilmu, kesadaran dalam menuntut ilmu, kesadaran dalam menuntut ilmu ini adalah untuk benar-benar menyadari bahwasanya pentingnya ilmu pengetahuan, mempelajari berbagai disiplin ilmu, baik itu ilmu yang bersifat agama, kalau boleh kita bedakan adalah ilmu agama dan ilmu umum yang sering kita bedakan, walaupun sebenarnya ada integrasi antara keduanya. Selanjutnya adalah kesadaran berorganisasi. Santri sudah diajari berorganisasi, di mana dalam pesantren kita sudah diajari berorganisasi, baik itu organisasi yang bersifat skala kecil ataupun skala besar. Karena dalam beragama, jika tidak terorganisir dengan baik, tidak ada manajemen yang baik dalam mengkampanyekan ataupun memperjuangkan kebaikan, maka akan terkalahkan oleh keburukan ataupun kejahatan-kejahatan yang terorganisir. Sehingga santri harus mempunyai kesadaran berorganisasi, dan itu sudah diterapkan ataupun dipelajari di pesantren. Selanjutnya kesadaran bermasyarakat. Tidak perlu diragukan untuk kesadaran bermasyarakat. Santri adalah masyarakat, adalah bagian dari masyarakat, datang dari masyarakat. Jika kita boleh menganalogikan sebagai demokrasi santri, maka santri adalah dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Santri itu datang dari masyarakat, dilahirkan dari masyarakat, oleh masyarakat, didukung oleh masyarakat. Jika kita menelaah ataupun menjumpai fenomena ketika salah seorang mondok, ini adalah cerita kalau di Madura, tradisi Madura, ketika ada satu ataupun dua anak yang mondok, maka harapan itu datang tidak hanya dari orang rumah ataupun keluarganya, namun harapan itu datang dari keluarganya, harapan itu datang dari kampungnya, sehingga kasarannya banyak sangu yang ia dapatkan. Tidak hanya itu, yang ngantar mondok itu tidak cukup 1-2 mobil. Yang mondok satu orang, yang datang ataupun yang mengantarkan bisa 5-10 mobil. Bisa 5-10 mobil. Sehingga itu adalah bentuk dari harapan-harapan masyarakat terhadap kaum sawungan ataupun kaum santri. Sehingga kalau Syawal ataupun tahun ajaran penerimaan santri baru, itu pesantren-pesantren atau pesantren besar lebih-lebih harus membuat lapangan parkiran cadangan, entah itu sawah tetangga ataupun lahan-lahan kosong yang harus disiapkan, karena memang yang nganterin tidak hanya 1-2 mobil, ada 3, 4, 5, nah, semua berbondong-bondong. Itu adalah santri dari bahwasannya menunjukkan bahwa santri itu datangnya dari masyarakat, diantar oleh masyarakat, dan nanti akan pulang ke masyarakat dengan bekal yang sudah ditempa ataupun bekal yang sudah diterima. Selanjutnya adalah kesadaran berbangsa dan beragama. Berbangsa dan beragama ini tidak perlu diragukan. Kaum santri tidak masuk dalam cap radikalis ataupun kaum-kaum ekstremis, karena santri tahu dan santri menyadari bahwa para pendahulunya, baik itu santri maupun para kiai, terlibat dalam perjuangan membela negara kesatuan Republik Indonesia, baik itu memperjuangkan kemerdekaan maupun mempertahankan kemerdekaan. Maka sangat mustahil jika seorang santri menjadi salah satu ataupun masuk dalam sebuah golongan ekstremis, kecuali yang memang pemahamannya masih dangkal gitu ya. Sehingga kesadaran berbangsa dan bernegara ini sudah tertanam di dalam diri santri. Salah satu contohnya bahwasanya kesadaran berbangsa dan bernegara ini telah tertanam. Kita melihat bahwa seluruh santri, khususnya santri yang berada di pesantren yang besar, di sana
kita dikumpulkan, para santri dikumpulkan dari berbagai Nusantara, dari berbagai pelosok negeri, dari berbagai suku, berbeda suku, bahasa dan bangsa, dan semua tidak dipetak-petakkan, dan semua tidak dianaktirikan ataupun dibeda-bedakan, semua sama, santri, satu pesantren itu, sehingga dalam satu kamar kita bisa berkenalan dengan orang Jawa, kita bisa berkenalan dengan orang Sumatera, kita bisa berkenalan dengan orang Madura, Bali, suku-suku yang lain. Itulah salah satu pelajaran yang bisa diambil dari santri, sehingga panca kesadaran santri ini sebenarnya sudah tertanam ataupun sudah dipraktikkan oleh pesantren-pesantren kita. Tinggal bagaimana kita merawatnya, bagaimana kita sebagai seorang santri yang berstatus seorang santri ini mampu menjaga, merawatnya, meningkatkan dan memeliharanya. Itu adalah panca kesadaran